Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu DB Kaputri SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Stefania Nanda Panggabean dengan NIM 23106763. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dengan judul analisis risiko. Di dalam analisis risiko, saya mencakup beberapa materi yang akan saya presentasikan. Pertama, pengertian analisis risiko, tujuan analisis risiko, metode analisis risiko, manfaat analisis risiko. Saya juga membuat salah satu studi kasus tentang analisis risiko, ataupun bisa disebut ilustrasi. Dan yang terakhir, saya membuat materi kesimpulan dari analisis risiko. Bagaimana dan apa pentingnya kita mempelajari analisis risiko. Analisis risiko itu sudah sering sekali kita dengarkan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis risiko? Nah, di sini saya membuat analisis risiko itu merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan keputusan. Risiko juga ditafsirkan terjadinya bentuk negatif terhadap kemampuan seseorang ataupun kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Apa itu resiko? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang pasti adalah uang. Resiko bisa diminimalisir, namun tidak bisa dihilangkan. Contohnya adalah sakit, tidak bisa dihindari. Tapi kerugian finansial bisa dicegah. Di sini saya juga akan memaparkan pengertian analisis risiko menurut 3 para ahli. Yang pertama, saya mengambil dari Godfrey et al. Di tahun 1996. Ia memberi pengertian analisis risiko itu merupakan suatu proses yang sistematis, yaitu mengidentifikasi, menilai, memeringkat risiko secara jelas, serta memusatkan risiko pada tujuan yang utama. Yang kedua, saya mengambil dari Arthur Williams, yang ia memberikan analisis risiko itu adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi. Yang ketiga, saya mengambil pengertian analisis risiko dari Edman. Ia mengatakan the mismatching of interest based for associated assets and liability, yang berarti analisis risiko itu merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ke depan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan analisis risiko. Apa sih tujuan analisis risiko itu? Menurut saya, pertama, tujuan dari kita mempelajari analisis risiko itu mengurangi potensi terjadinya kerugian. Nah, karena contohnya nih, kalau kita membuat suatu bisnis, itu kita harus benar-benar matang dalam melakukan suatu bisnis. Karena yang namanya kita melakukan suatu bisnis, itu pasti ada yang namanya kerugian atau kegagalan. Maka dari itulah pentingnya kita untuk mempelajari analisis risiko. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang atau organisasi ataupun suatu proyek. Yang ketiga, dengan kita memahami analisis risiko, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya yang efektif, efisien, dan terhindar dari kerugian. Nah, saya juga membuat tujuan yang keempat dari analisis risiko itu menemukan kemungkinan ancaman yang terjadi yang dapat mengganggu pencapaian atau tujuan suatu proyek atau organisasi yang kita jalani, baik dalam operasional, keuangan, maupun reputasi dalam perusahaan nantinya. Manajemen talenta pada bagian perekrutan dan seleksi adalah proses penting dalam mencari individu yang berkualitas dan potensial untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Jika proses ini tidak dilakukan dengan baik, ada beberapa risiko yang dapat timbul, antara lain. 1. Pemilihan kandidat yang tidak sesuai. Jika tidak ada metode yang baik untuk mengidentifikasi kualifikasi dan potensi individu, risiko perekrutan kandidat yang tidak sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dapat meningkat.
Hal ini dapat mengakibatkan pemenuhan posisi yang tidak optimal dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Pengeluaran sumber daya yang tidak efisien. Jika proses perekrutan dan seleksi dilakukan dengan buruk, organisasi dapat menghabiskan banyak waktu, energi, dan sumber daya finansial untuk mencari kandidat yang tepat. Jika proses ini tidak efisien, dapat mengganggu operasional bisnis dan menghasilkan pengeluaran yang tidak perlu. 3. Dampak negatif pada budaya organisasi. Jika organisasi tidak mempertimbangkan nilai dan kultur perusahaan dalam proses perekrutan dan seleksi, dapat terjadi ketidaksinkronan antara kandidat dengan nilai-nilai organisasi. Hal ini dapat mengganggu kerja tim, komunikasi, dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Kelebihan atau kekurangan karyawan. Jika seleksi tidak dilakukan secara akurat, organisasi dapat mengalami masalah dengan kelebihan atau kekurangan karyawan dalam berbagai bidang. Kelebihan karyawan dapat mengakibatkan beban finansial yang tidak perlu, sementara kekurangan karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja. Nah, sekarang kita masuk kepada metode analisis risiko. Di dalam PPT yang saya buat, saya membuat dua metode analisis risiko, yaitu yang pertama metode kualitatif dan metode kuantitatif. Apa sih perbedaan antara kedua metode ini? Nah, yang pertama, metode analisis kualitatif. Menilai risiko berdasarkan persepsi kemungkinan dan dampaknya itu berdasarkan yang pertama analisis SWOT, mengevaluasi kekuatan, kelemahan peluang, serta ancaman yang terkait terhadap risiko. Brainstorming, mengumpulkan ide maupun informasi dari individu untuk mengidentifikasi suatu risiko. Yang ketiga, checklist, menggunakan daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi risiko. Yang keempat, analisis Bauti itu mengidentifikasi akar penyebab dan dampak potensial dari analisis risiko tersebut. Nah, yang kedua tadi saya membuat metode kuantitatif. Ini menggunakan data numerik atau model matematika untuk menilai risiko berdasarkan yang pertama itu analisis probabilitas. Nah, yang menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang kedua, value at risk, mengukur potensi kerugian maksimum dalam periode waktu yang tertentu. Yang ketiga, menghitung dampak finansial risiko. Yang keempat, menggunakan simulasi komputer untuk menganalisis atau menganalisa potensi akan terjadinya risiko. Analisis risiko. Yang pertama itu, manfaat dari analisis risiko itu membantu mengidentifikasi potensi kerugian dan mengembangkan strategi apa yang akan kita buat untuk mengembangkan suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menimbulkan kerugian, dan cara apa yang kita buat untuk menguranginya. Yang kedua, itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam suatu proyek. Yang ketiga, peningkatan keputusan serta identifikasi peluang. Keempat, untuk menentukan pentingnya relatif dari suatu risiko yang dihadapi agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kelima, membantu meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan proyek nantinya, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Karena yang namanya kita mempelajari analisis risiko, itu kita harus tahu tujuan utamanya itu apa. Nah, itulah karena yang namanya analisis itu kita harus bisa menganalisa, mencari bagaimana dan cara apa yang tepat untuk kita buat untuk menjadikan suatu proyek atau perusahaan itu baik gitu. Bagaimana cara kita untuk mencapai tujuannya, bagaimana cara kita mengelolanya, mengidentifikasinya. Nah, itulah yang manfaat kita mempelajari analisis risiko, agar nantinya proyek yang kita jalani ataupun pekerjaan yang kita jalani dapat mencapai tujuannya, dan kita juga dapat mengambil keputusan yang pas ataupun yang tepat untuk menjalani suatu pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya contoh studi kasus yang saya ambil dalam materi kali ini. Saya mengambil contoh dari Pos Indonesia.
Nah, di dalam POS Indonesia itu, manajemen risiko operasional di PT POS Indonesia itu ada beberapa hal yang mungkin menghambat berjalannya suatu pekerjaan. Yang contohnya keterlambatan pengiriman, kesalahan pencatatan logistik, ataupun piutang yang tidak tertagih. Nah, PT POS Indonesia ini menghadapi risiko yang operasional yang dapat mengganggu stabilitas ataupun layanan dan kepercayaan pelanggan. Evaluasi risiko itu dilakukan dengan membandingkan tingkat kejadian risiko yang sebelumnya ataupun sesudah penerapan mitigasi. Penilaian risiko itu mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, proses kerja, strategi mitigasi, penguatan strategi ataupun kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan budaya kerja yang produktif, implementasi sistem pengawasan digital dan SOP berbasis manajemen risiko, kolaborasi antar unit untuk menjaga stabilitas operasional di tengah persaingan pasar. A few moments later. Nah, kesimpulan dari materi saya yang berjudul analisis risiko itu merupakan suatu hal yang penting dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi. Karena yang namanya menganalisis itu merupakan hal yang utama yang harus kita lakukan untuk menjadikan proyek yang kita jalani itu nantinya berjalan dengan baik. Karena kita harus dapat memahami bagaimana cara kita untuk mengurangi risiko yang akan terjadi nantinya. Karena dengan itu, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dampaknya melalui proses sistematis yang baik. Perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat, memanfaatkan peluang, menavigasi ketidakpastian secara efektif, dan mencapai tujuan yang jelas nantinya. Karena analisis risiko itu bukan saja tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga tentang memahami dampak dan probabilitas kejadian tersebut. Dengan demikian, organisasi yang kita jalani nantinya dapat memprioritaskan upaya mitigasi pada risiko yang paling signifikan. Nah, proses ini melibatkan langkah-langkah yang sistematis yang nantinya mulai dari identifikasi risiko, penilaian dampak probabilitas, hingga pengembangan rencana respons. Hasil akhir dari analisis risiko ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi dan strategi yang efektif untuk mengelola dan menghindari kerugian nantinya. Itulah yang menjadi sandaran kita untuk menjadikan proyek ataupun pekerjaan yang kita jalani nanti dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan kita juga dapat mencapai tujuan yang baik dan yang jelas. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pemilihan ataupun pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, dengan ini saya mengakhiri presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.